Halo sobat ingin tahu, bayangin lu nemu sesuatu yang menurut lu udah jelas banget benar. Lu bawa ke orang-orang paling pintar di bidang itu, lu coba jelasin dengan baik, bahkan lu kasih bukti yang lengkap. Tapi mereka malah ngetawain lu. Lu bahkan dianggap gila, amatir, sampai akhirnya lu mati duluan sebelum dunia ngaku lu itu benar. Nah, ini benar-benar kejadian sama orang yang bernama Alfred Wegener. Yang dia temuin sekarang diajarin di semua buku geografi di seluruh dunia. Tapi buat sampai di titik itu, dia harus ngelewatin 50 tahun dihina, dan dia gak pernah hidup buat lihat dirinya dibenarin oleh dunia tersebut. Kalau menurut lu ini cerita yang bakal bikin lo penasaran, mari kita mulai. Di tahun 1990, ada seseorang yang bernama Alfred Wegener. Dia ini bukan ahli geologi ya. Background dia tuh tukang baca cuaca, meteorolog gitu. Tapi suatu hari dia lagi rebahan, mantengin atlas dunia. Kerjanya sih sebenarnya agak-agak kurang produktif gitu sih kalau dipikir-pikir. Tapi justru dari situ, dia notice sesuatu. Coba lu perhatiin deh. Pantai timur Amerika Selatan dan pantai Afrika Barat nyambung, kayak potongan puzzle yang kebelah. Dia awalnya mikir, mungkin cuma kebetulan kali ya. Tapi dasarnya emang dia orang kepo, dia nggak berhenti di situ. Dan apa yang dia temuin selanjutnya? Ada fosil hewan purba namanya Mesosaurus. Dia nih reptil air tawar. Yang jelas nggak mungkin bisa berenang nyebrangin Samudra Atlantik. Malah ditemuin di Brazil dan di Afrika Selatan. Dua tempat yang kalau sekarang mau nyebrang aja butuh naik pesawat berjam-jam. Bukan cuma fosil, lapisan batuan di pantai Brazil itu pola dan strukturnya sama persis kayak yang ada di pantai Afrika Barat. Ibaratnya kayak dua halaman buku yang disobek. Walaupun dia dipisahin jauh-jauh, kalau ditempelin balik, kertas itu bakal nyambung. Dari sini, Wegener mulai kepikiran sesuatu yang di zaman itu kedengerannya agak gila. Gimana kalau dulu semua benua di bumi itu nyatu jadi satu daratan raksasa, dan pelan-pelan mereka pisah, terus jauh-jauhan sampai sekarang. Tahun 1912, Wegener mulai presentasiin idenya ke publik. Tahun 1915, dia nerbitin buku, judulnya lumayan panjang. Menggunakan bahasa Jerman, dia ini orang Jerman. Tapi intinya asal mula benua dan lautan. Di buku ini, dia ngenalin konsep yang sekarang lo kenal sebagai Pangea Benua. Benua super raksasa yang nyatuin semua daratan bumi sekitar 200-300 juta tahun lalu. Sebelum akhirnya pecah dan mengapung, pisah-pisah sampai jadi posisi sekarang. Teorinya dia namain continental drift, alias pergeseran benua. Menurut gue namanya keren sih, kayak nama jurus gitu. Dan bukti yang dia punya bukan cuma bentuknya nyambung doang. Enggak, bukan kayak gitu. Dia ngumpulin dari banyak arah. Pertama, fosil. Ada tumbuhan purba namanya Glossopteris. Gimana bacanya ya? Tolong Google Translate. Glossopteris. Ditemuin di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, sampai Australia. Ditemuin di 5 benua yang sekarang dipisahin samudra-samudra gede. Gimana caranya satu jenis tumbuhan yang gak bisa terbang, gak bisa berenang, bisa nyebrang ke 5 tempat itu? Ini bukti keduanya, yaitu geologi. Yang dia temuin tuh formasi pegunungan dan batuan di benua-benua yang berbeda itu, kalau ditempelin balik jadi satu pola, dan usianya pun nyambung, kayak terstruktur rapi gitu. Nah, dia punya bukti ketiga yang menurut gue ini lumayan absurd. Jadi ada kayak bekas glacier purba di daerah yang sekarang tropis, di Afrika, di India. Nah, gimana bisa ada salju purba di tempat yang sekarang panas-panasnya kena matahari terus?
Buat Wagner, semua ini nyambung jadi satu cerita yang make sense banget. Dia bukan tebak-tebakan, ini dedukasi dari bukti yang ada di depan mata semua orang. Masalahnya cuma satu doang sih. Dia nggak bisa jelasin mekanismenya. Gimana caranya benua segede dan seberat itu bisa mengapung dan gerak? Tenaganya dari mana? Dan disinilah dunia sains mulai turun tangan. Salah satu geolog paling berpengaruh pada waktu itu, orang Amerika, namanya Rollin Chamberlain, bilang ke depan umum kalau teori Wagner ini kayak cuma main-main. Orang ambil fakta sana sini terus main bebas tanpa peduli aturan sains yang sebenarnya. Malah yang lain lebih kejam lagi, nyebut Wagner ini amatir. Karena emang sih, dia bukan ahli geologi, dia cuma ahli cuaca yang kebanyakan ngomong soal benua. Di tahun 1926 ada forum ilmiah. Forum ilmiah ini lumayan besar, yang isinya khusus buat ngebahas atau lebih tepatnya ngebongkar teori ini. Hampir semua geolog senior bilang teorinya itu nggak masuk akal secara fisika. Alasannya simple, nggak ada mekanisme yang bisa jelasin gimana benua sebesar dan seberat itu bisa bergeser, berenang, ngelewatin dasar laut yang padat batuan. Jujur aja ya, secara fisika di zaman mereka itu emang ada benernya buat skeptis. Soalnya konsep lempeng tektonik sama arus konveksi mantel bumi itu baru ditemuin puluhan tahun setelahnya, yang akhirnya bisa ngejelasin mekanisme yang Wagner gak bisa jawab. Ya emang karena mereka semua belum tahu. Tapi masalahnya Wagner ini bukan cuma ditolak, dia bahkan dipermaluin secara personal. Karena dia emang orang luar, dia gak punya gelar dan reputasi di bidang geologi. Dia dianggap gak punya hak buat ngomong soal bumi sama sekali. Coba lu bayangin kalau lu di posisi dia. Lu punya bukti solid dari berbagai bidang ilmu. Semua nyambung, jadi satu cerita yang logis. Tapi cuma gara-gara satu pertanyaan soal mekanismenya yang gak bisa lo jawab, seluruh teori lu dibuang ke tong sampah dan lu dicap sebagai orang gila di depan publik. Dan ini terus kejadian selama bertahun-tahun. Tapi Wagner ini bisa disebut keras kepala, dalam artian baik ya. Dia nggak berhenti, dia terus revisi teorinya, terus kumpulin bukti baru, sampai edisi terakhir bukunya keluar pada tahun 1929. Tapi komunitas sains arus utama, terutama yang ada di Amerika dan Inggris, mereka tuh dua pusat geologi paling berpengaruh pada waktu itu, mereka tetap nolak. Ada sih sebagian kecil geolog, terutama di Afrika Selatan. Mereka nih lebih terbuka, tapi suara mereka tetap kalah dibandingkan suara penolakan. Di tahun 1930, Wagner ini ikut ekspedisi ke Greenland. Tapi bukan untuk mencari pembuktian baru tentang teorinya ya. Ini tuh dia sedang ngeriset cuaca, emang bidang asli dia di sana. Di saat itu cuaca benar-benar sangat ekstrim sampai Wagner meninggal di sana, diduga kelelahan jantung di tengah suhu dingin yang sangat brutal. Dia mati di usia 50 tahun dan saat ini di mata dunia sains dia meninggal sebagai ilmuwan yang teorinya udah dibantah. Dia nggak dapat penghargaan, dia nggak dapat pengakuan, bahkan sampai dia meninggal. Di tahun 1950 sampai 1960-an muncullah teknologi baru tentang pemetaan dasar laut pakai sonar. Ini peninggalan teknologi Perang Dunia Kedua. Dan apa yang ditemuin di sini? Mereka nemu pegunungan bawah laut raksasa yang membelah Samudra Atlantik dari utara ke selatan. Sekarang namanya Mid-Atlantic Ridge. Aduh gimana sih baca yang bener? Di sepanjang pegunungan ini, ilmuwan nemu bukti kalau dasar laut terus-menerus kebentuk baru dan nyebar ke dua sisi. Proses ini sekarang disebut sea floor spreading, dan penemuan ini ngasih jawaban ke pertanyaan yang dulu Wagner nggak bisa jawab, mekanismenya. Jadi bukan benua yang berenang ngelewatin dasar laut kayak yang dibayangin dia di masanya. Tapi seluruh kerak bumi itu terbagi jadi lempengan-lempengan besar, yaitu lempengan tektonik. Lempengan ini gerak perlahan di atas mantel bumi yang panas.
dan semi cair. Didorong arus konveksi panas dari dalam inti bumi. Jadi, benua itu bukan berenang sendiri. Benua itu numpang di atas lempengan yang bergerak. Dan lempeng ini gerak dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Kira-kira secepat kuku lu tumbuh. Iya, secepat itu doang. Tapi karena waktunya jutaan tahun, jadinya bisa misahin benua sejauh ribuan kilometer. Begitu mekanisme ini ketemu dan dibuktiin lewat berbagai riset pada tahun 1960, dunia sains gak punya pilihan lain selain ngaku Wagner itu benar. Dunia mengakui bukan sebagian teorinya doang, tetapi mengakui inti teorinya bahwa benua itu dulunya nyatu, kemudian terpisah-pisah. Dia salah cuma di hal teknis doang, yang dia sendiri emang gak punya alat buat jelasin. Begitu teknologi sudah ditemukan, semua kepingan teori yang tadinya dibilang gila jadi masuk akal. Sekarang konsep lempeng tektonik dan Pangea ini diajarin sebagai fakta dasar dari SD sampai kuliah. Ini fondasi seluruh ilmu geologi modern. Dari teori ini kita juga ngerti kenapa ada namanya gempa bumi, terus kenapa gunung berapi terus muncul di lokasi tertentu, dan gimana bumi terus berubah bentuk jutaan tahun ke depan. Tapi yang bikin cerita ini relevan bukan cuma soal geologi doang. Ini soal gimana cara kerja sains sendiri. Sains itu seharusnya soal bukti, bukan soal siapa yang ngomong atau gelar apa yang dia punya. Bahkan komunitas ilmiah yang seharusnya paling objektif bisa kejebak juga dengan bias. Wagner ditolak bukan murni karena buktinya lemah. Dia ditolak karena dia dalam tanda kutip orang luar, bukan ahli geologi. Dan karena dia nggak bisa jawab satu pertanyaan teknis. Yang ironisnya jawabannya emang belum ditemuin siapapun pada waktu itu. Ini pelajaran yang masih relevan sampai sekarang. Ide yang benar nggak selalu langsung diterima, apalagi kalau datang dari arah yang nggak terduga, atau buktinya butuh waktu dan teknologi yang belum ada.